Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Lewat bacaan kita pada saat ini, kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu makna hidup di tengah-tengah kesia-siaan. Makna hidup di tengah-tengah kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kitab pengkhotbah ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, yang fokus utamanya adalah merefleksikan kehidupan manusia, hikmat dan makna hidup di bawah matahari atau makna hidup di bawah dunia ini. Jadi ini kitab pengkhotbah memang khusus berisi tentang refleksi tentang makna hidup di bawah matahari atau makna hidup di tengah-tengah dunia ini. Pengkhotbah memulai dengan mengatakan dalam bacaan kita bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia. Pengkhotbah menggambarkan dunia sebagai tempat berulang. Generasi akan datang dan pergi, tetapi bumi akan tetap ada. Matahari akan terbit dan matahari akan terbenam. Angin akan berputar, sungai mengalir ke laut dan tidak akan pernah penuh. Kemudian pengkhotbah mengamati bahwa manusia ternyata tidak pernah merasa puas. Mata tidak puas melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang terjadi akan terjadi lagi, dan tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari atau di dalam dunia ini. Kemudian di ayat terakhir, ayat 10 sampai ayat 11, pengkhotbah mengingatkan pembacanya di situ bahwa hidup manusia di bawah matahari atau hidup manusia di dalam dunia sangatlah singkat dan sementara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat renungan firman Tuhan saat ini yang kita baca, kita mau diajar dan diajak bahwa segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Karena itu jangan terjebak dalam siklus kesibukan duniawi. Karena ternyata apa yang kita sibuk-sibuki, apa yang kita pikirkan itu semua akan berlalu. Tapi fokus utama kita, tujuan utama kita harusnya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kekayaan, status sosial, materi yang kita kejar setiap hari akan berlalu di saat yang ditentukan Tuhan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Jadi mari melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dalam siklus kesibukan duniawi setiap hari. Anggam karanganta di tangaran, anggam kasibukanta tetong akina pamama ke bonginu. Ya bang di tangaran lalom ki maanu masyang, lalom ki maanu masyang. Tapi ternyata kita lakukan itu tidak untuk memuliakan Tuhan. Ya para kanna kete om saya mak gereja gara-gara dama-daman laku dulu saat debanan danan itu lebih tidak masuk akal. Ternyata kita lebih sibuk mengurusi segala sesuatu yang akan hilang daripada datang menghadap Tuhan. Bekerja keras Bapak Ibu Saudara-saudara tidaklah salah. Karena dengan bekerja keras kita bisa bertahan hidup. Tetapi yang salah kalau ternyata kita terlalu sibuk bekerja lalu melupakan Tuhan. Saya tidak kemudian mengatakan "Dah bang memulai mak galung", tidak. Bekerja keras adalah cara kita mempertahankan hidup, tetapi jangan sampai bekerja keras itu membuat kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan,
Karena itu mari jadikan Tuhan sebagai fokus utama kita. Karena ketika kita menjadikan Tuhan sebagai fokus utama kita, kita akan mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya, yaitu bertumbuh dalam iman dan membawa terang Kristus di mana kita ada. Pencapaian-pencapaian duniawi yang kita capai, kesuksesan, kekayaan, teknologi, itu tidaklah dapat memuaskan kita. Karena keden do ita, Buddha do ita, nang lagi piang pa supaya Buddha. Karena kita tidak akan pernah puas dengan pencapaian-pencapaian yang kita sudah capai. Tetapi ketika kita berada dalam Tuhan, kita akan terpuaskan oleh apa yang kita miliki. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kembali ke dalam kehidupan kita, jadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Bekerja keras, melakukan ini dan itu tidaklah salah. Tapi bekerja keras, melakukan ini dan itu harus membuat kita tetap memuliakan Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk meninggalkan kesia-siaan duniawi dan memampukan kita berfokus dan memuliakan Tuhan. Ada amin? Amin, firman Tuhan.